Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, materi pertama pembelajaran 1 yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup ini adalah bergerak. Makhluk hidup itu terdiri dari 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara umum, gerak ini dapat diartikan sebagai berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, organ gerak ini gunanya apa? Gunanya untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Sebagai contoh nih, kita misalnya dari kamar, tiba-tiba lapar. Nah, kita perginya ke dapur kan? Jadi, dari kita ke kamar menuju dapur itulah kita berjalan, itulah yang disebut dengan bergerak. Nah, jadi organ gerak pada hewan dan manusia itu memiliki kesamaan. Kita punya kaki, hewan juga punya kaki. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada 2, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu disebut dengan otot, karena otot itu dapat bergerak. Sedangkan alat gerak pasif, karena apa tulang itu disebut sebagai gerak alat pasif? Karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Jadi, harus ada yang menopangnya, yaitu tadi adalah otot sebagai alat gerak aktif. Otot sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Contohnya saja ini pada gambar adalah otot pada lengan. Nah, di situ ada tulang dan ada ototnya. Yang berwarna merah itu adalah otot dan yang berwarna putih itu adalah tulang. Jadi, antara otot dan tulang itu menjadi satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang ide pokok. Pengertian ide pokok kita muatannya bahasa Indonesia. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, adapun pengertian ide pokok itu adalah ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut juga sebagai pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Adapun cara menentukan ide pokok adalah bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Adapun ide pokok itu selalu berada di awal kalimat. Misalnya contohnya ini adalah tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang, yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Yang berwarna biru ini itu adalah ide pokok. Ingat, kalimat utama atau ide pokok itu selalu berada di awal kalimat. Selalu berada di awal paragraf. Misalnya ada 2 paragraf nih, berarti ada 2 ide pokok. Yang pertama, paragraf pertama tadi di awal kalimat, yang paragraf kedua adalah yang pertama juga. Nanti kita bahas tentang paragraf. Kita menentukan ide pokok dulu. Ingat ya, ide pokok itu selalu berada di awal kalimat. Ingat itu. Ingat ya.